selamat datang di Potror, podcast horor buat nemenin malam-malam kamu. Bayangin kamu sedang berkendara di malam hari. Saat itu jalanannya sepi, lampu kota juga makin jarang. GPS udah mulai kehilangan sinyal. Terus ada seseorang di mobil yang berkata, "Belok kiri di persimpangan berikutnya." Setelah itu, dia berkata lagi, "Sekarang kanan." Lalu kiri lagi, lalu kanan lagi. Dan gitu terus, tanpa henti. Konon, kalau kamu ngikutin pola ini cukup lama, jalan yang kamu lalui gak lagi berada di dunia yang sama. Itulah yang disebut the left right game. Cerita ini aku temuin di Reddit. Threadnya lumayan terkenal. Oke. Cerita ini bermula dari seorang jurnalis bernama Alice Sharma. Dia sedang nyari cerita urban legend yang cukup gila buat ditulis sebagai artikel investigasi. Suatu hari, dia ketemu seorang pria misterius bernama Rob. Rob bilang kalau dia tahu sebuah permainan aneh yang udah lama beredar di kalangan orang-orang tertentu. Permainannya sederhana. Kamu mengemudi, dan setiap kali ketemu persimpangan, kamu harus bergantian belok kiri lalu kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Tapi ada aturan yang penting. Jangan pernah melanggar urutan. Jangan berhenti di tengah jalan. Dan yang paling penting, jangan panik. Karena kalau kamu terus ngikutin pola itu cukup lama, sesuatu akan berubah. Awalnya Alice ngira ini cuman urban legend biasa. Tapi Rob ngajak dia buat ngebuktiin sendiri. Mereka lalu ngebentuk sebuah tim kecil. Beberapa mobil, beberapa orang yang penasaran. Tujuannya sederhana, merekam perjalanan mereka dan ngebuktiin kalau permainan ini cuma mitos. Awalnya perjalanan mereka kelihatan normal-normal aja. Mereka berkendara keluar kota, melewatin jalan-jalan kecil yang jarang dilalui orang. Setiap persimpangan, mereka ngikutin aturan. Kiri, lalu kanan, kemudian kiri lagi. Setelah beberapa jam, sesuatu mulai terasa aneh. Jalan yang mereka lalui terasa terlalu panjang. Rumah-rumah yang mereka lewati kelihatannya kosong. Gak ada lampu, gak ada mobil lain, gak ada orang. Seolah-olah mereka telah memasuki kota yang ditinggalkan. Tapi ini ternyata baru permulaan. Semakin lama mereka bermain, dunia di sekitar mulai kerasa salah. Mereka ngelihat seseorang berdiri di pinggir jalan, diam, gak bergerak sama sekali. Saat mobil mendekat, orang itu tetap gak bergerak. Dan saat mereka lewat, mereka menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Orang itu gak punya wajah yang jelas, cuma bayangan. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai semakin sering terjadi. Ada jalan yang tiba-tiba berubah bentuk. Ada suara-suara dari radio yang gak mereka kenal. Dan ada tempat-tempat yang tampaknya gak mungkin ada di dunia nyata. Salah satu tempat paling aneh yang mereka temui adalah sebuah jalan yang kerasa seperti lorong tanpa akhir. Langitnya gelap, rumah-rumahnya kosong. Dan setiap suara terdengar seperti gema yang datang dari jauh. Di tempat itu, mereka mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka nggak lagi berada di dunia yang sama, seperti saat mereka memulai perjalanan. The left-right game bukan sekedar permainan. Itu adalah cara untuk masuk ke tempat lain. Sebuah realitas yang berada di luar dunia normal. Semakin jauh mereka berkendara, semakin banyak anggota tim yang hilang. Ada yang tersesat, ada yang panik dan melanggar aturan,
dan ada juga yang gak pernah kembali. Beberapa orang ngaku ngelihat sesuatu mengikuti mobil mereka di kejauhan. Sesuatu yang gak pernah mendekat, tapi juga gak pernah pergi. Rob, orang yang pertama kali memperkenalkan permainan ini, tampaknya udah mengetahui semua bahaya itu sejak awal. Dia tahu bahwa setiap belokan membawa mereka semakin jauh dari dunia asal. Tapi dia tetap melanjutkan perjalanan, seolah-olah dia memang sedang mencari sesuatu. Pada akhirnya hanya sedikit dari mereka yang tersisa. Dunia yang mereka lalui semakin aneh. Langit terasa terlalu luas. Jalan terasa terlalu sunyi. Dan waktu seolah nggak lagi berjalan dengan normal. Alice mulai menyadari bahwa permainan ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah jalan satu arah. Semakin lama kamu bermain, semakin sulit untuk kembali. Catatan terakhir Alice menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Rob sebenarnya nggak ingin membuktikan permainan ini. Dia ingin mencapai titik tertentu di dunia itu. Sebuah tempat yang hanya bisa ditemukan jika kamu mengikuti permainan cukup lama. Tempat yang gak ada di kota manapun. Dan ketika Alice akhirnya menyadari tujuan sebenarnya dari perjalanan itu, sudah terlambat untuk kembali. Cerita ini berakhir dengan file-file yang ditinggalkan Alice, dokumen perjalanan, rekaman, dan satu pertanyaan yang gak pernah benar-benar terjawab. Apakah dia berhasil keluar dari permainan itu? Atau masih berkendara di suatu jalan yang gak pernah ada di dunia kita? Dan jika legenda itu benar, mungkin saja ada orang lain di luar sana yang sedang memainkan permainan yang sama. Belok kiri, lalu kanan, lalu kiri lagi, dan tanpa sadar, mereka sedang meninggalkan dunia kita.